Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu dalam sharing firman Christmas Unlimited. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau melakukan segala kegiatan, aktivitas dan pekerjaan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami firman kebenaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5 yang berkata demikian. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita menginginkan, membutuhkan, merindukan, dan mengharapkan satu kehidupan yang baik, yang di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Namun yang terkadang kita alami dalam kehidupan ini ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, kebimbangan, keputusasaan dan sebagainya. Semua itu membuat manusia merasa tidak damai. Saudara-saudara melihat bacaan kita pada saat ini, Yesaya pasal 11. Di situ kita bisa melihat bangsa Israel berada dalam masa-masa yang sulit karena mereka meninggalkan Allah. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu sangat memprihatinkan. Mereka mendapatkan penjajahan, ancaman dari bangsa-bangsa asing, bangsa Mesir, Babel, dan juga Asyur. Saudara-saudara, kalau kita melihat kondisi yang dialami oleh bangsa Israel dalam masa-masa sulit, sukar dan menderita, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak, saudara-saudara. Sekalipun bangsa Israel meninggalkan Allah dan melupakan Allah, namun Allah tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini, di saat-saat bangsa Israel mengalami penderitaan, Allah tidak tinggal diam. Karena itulah
Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan nubuatan tentang Raja Damai. Siapa itu Raja Damai? Dia adalah Mesias, Yesus Kristus, yang datang hadir di dalam dunia ini untuk mengampuni dan memberi manusia kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Nabi Yesaya mau menyatakan bahwa tidak selamanya manusia itu menderita. Tidak selamanya manusia itu hidup dalam kegetiran, kesuraman dan kesusahan, dan tidak selamanya orang terhimpit dalam penderitaan, ketakutan dan kecemasan. Saudara-saudara, Tuhan Allah Israel tidak akan membiarkan umat pilihannya, umat yang dikasihinya, terus berada dalam penderitaan dan kesukaran. Allah akan menolong. Allah akan memulihkan Israel. Karena itu dalam bacaan kita di dalam ayat yang pertama, kedatangan Yesus sebagai Raja Damai seperti tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tinggal sehari lagi kita akan meninggalkan bulan November dan kita akan memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan yang biasanya bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut, merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak yang kita pikirkan, ada banyak yang kita rencanakan, tapi di lain pihak ada banyak kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan dalam hidup kita. Saudara-saudara, teristimewa ketakutan kita dalam hidup ini diselimuti terus pandemi COVID. Tapi kita yakin, kita percaya dalam kondisi demikian, walaupun kita merasa putus asa, walaupun kita merasa stres, apalagi ketika kita melihat bagaimana keadaan keluarga kita, krisis ekonomi, krisis keuangan yang mungkin mengena dalam hidup kita. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa ada Sang Raja Damai yang akan memberikan kita sukacita. Saudara-saudara, sekalipun kita berada dalam kekhawatiran untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dalam menyambut hari Natal, kita tidak perlu merasa gentar, takut dan cemas. Karena ada Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Itulah kekuatan iman percaya yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja Damai, itulah yang memberikan kita satu pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dalam keadaan bagaimanapun, situasi apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Ada Raja Damai yang akan menolong kita, memulihkan dari setiap persoalan, kesukaran, ketakutan kita. Dia akan membebaskan kita, memuaskan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dia juga yang akan mengalahkan, menghapuskan virus corona di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut. Serahkanlah semua kehidupan kita hanya kepada Yesus, Raja Damai. Dia adalah sumber sukacita dan damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus Yesus. Haleluya. Amin.